Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, pagi ini mengawali hari kita mendengar firman-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih masih ada kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk semua pertolongan-Mu. Kami mau mendengarkan firman. Mohon kuasa Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami sambut firman ini. Mohon ampun dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab Lukas 10 ayat 33. Demikian bunyinya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudaraku, ayat ini adalah bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan ahli Taurat. Ahli Taurat bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dalam penjelasan dari percakapan mereka, pada intinya Tuhan Yesus menjelaskan untuk memperoleh hidup yang kekal adalah melakukan kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus menjelaskan lewat sebuah perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Di jalan ia dirampok, dipukul, ditinggal setengah mati oleh penyamun-penyamun. Ketika orang Lewi dan seorang imam, mereka orang-orang yang beragama, melewati dan melihat orang ini, mereka membiarkannya. Berbeda dengan orang Samaria, ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi ada kasih sehingga dia bertindak. Tindakannya adalah ia mendatangi orang yang menderita itu, ia menyirami luka-lukanya dengan minyak dan anggur, ia membalut luka-lukanya, ia menaikkan ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawa orang itu ke penginapan dan merawatnya. Juga ia membayar biaya pengobatan sampai orang itu sembuh. Saudaraku, sungguh suatu tindakan yang luar biasa, wujud kasih seorang Samaria terhadap seorang yang menderita. Orang itu dia tidak kenal, bukan saudara, bukan sahabat, bukan siapa-siapa, tapi dialah sesama manusia. Saudaraku, berita sukacitanya bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini penting, itulah hukum kasih. Matius 22 ayat 39. Supaya kita manusia boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Dia sudah mati di kayu salib supaya kita beroleh keselamatan. Untuk itu, kita dipanggil untuk melakukan hukum kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia, mengasihi orang lain yang membutuhkan pertolongan, seperti mengasihi diri kita sendiri. Saudaraku, kiranya Roh Kudus menolong kita semua melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
mengakhiri perenungan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman ini bertumbuh subur di dalam kehidupan kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk kehidupan umat-Mu, meminta kekuatan dan kesehatan selalu. Usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, mohon pertolongan Tuhan, supaya berhasil dan memperoleh berkat dalam kehidupan keluarga kami. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dengan kuat kuasa-Mu. Yang menghadapi pergumulan, diberikan jalan keluar dengan hikmat surgawi dari Tuhan. Bapa, terima kasih, semua kehidupan kami, pergumulan kami bawa di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang memelihara kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang hanya kami mau bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua sekarang dan selalu terus. Terima kasih. Shalom.